Ya intinya sih memang pemeriksaan luar dan dalam yang dilakukan pada tubuh manusia ketika dia meninggal tidak wajar, sehingga harus diperiksa biar jelas dari cara kematiannya. Tinggal memang yang belum adalah hasil otopsi. Ya, mungkin beberapa hari seperti tadi saya jelaskan, karena ini otopsi yang memiliki pendalaman tertentu. Kira-kira berapa lama ya kasus diplomat muda yang meninggal di kamar kosnya ini bakal terungkap siapa pelakunya? Ya kalian tahu sendirilah di Konoha ini seperti apa kalau nanganin kasus-kasus orang-orang penting ini. Akankah berpart-part kayak kasusnya Brigadir Joshua? Dan gue benar-benar penasaran apakah diplomat ini benar-benar bundir atau dibun-bun? Berhadapan dengan kasus-kasus yang sangat serius, bahkan ancaman pembunuhan itu ya bukan hal yang asing ya, jadi itu biasalah, teror, tekanan, dan luar biasa gitu. Pertanyaannya, ini misteri betulan, apa sebenarnya sudah ada tapi akan di-framing ke arah seolah-olah bundir? Misteri pembunuhan diplomat muda ADP. Sampai sekarang ceritanya masih jadi misteri. Pertanyaannya, ini misteri betulan, apa sebenarnya sudah ada tapi akan di-framing ke arah seolah-olah bundir, begitu ya. Ini kabar yang terbaru kan, ditinjau lagi kamarnya ADP, diperiksa lah katanya dari plafonnya sampai saluran air dan apanya di dalam kamar sebagainya, katanya tidak menemukan kejanggalan. Ya Pak, ini saran saya dulu yo, nomor 1 ya, pemilik kos namanya siapa? Ambil, tahan, integrasi tuh ya, sampai 2 hari full jangan keluar. Penjaga kos juga. Dari di antara mereka akan terungkap siapa yang mengendalikan CCTV ya. Jadi CCTV yang ADP baru masuk dari ruang kos terus keluar buang sampah dan masuk kembali ya, sampai ada detik yang dihilangkan, dan itu terlihat kalau pintunya ADP dan jendela itu sing kotak-kotak kuwi ra ketok ya, itu jelas-jelas sudah disengaja untuk peluangnya pelaku masuk ke kamar ADP. Oke? Itu dulu, fokus ke CCTV-nya dulu. Kalau sampai bisa diinterogasi sak kenceng-kencenge ya. Biar ngaku, coba tolong itu pemilik dan yang penjaga kos, kalau nggak ngaku kasih makan jengkol, kasih makan pete, kasih makan apa gitu ya. Biar sampai ngaku. Ngono we. Kok kalau menurut saya itu pas ADP keluar buang sampah kan sampai kembali lagi katanya hanya 1 menit berapa. Ya itu. Kenapa CCTV-nya digeser? Ya karena itu untuk masuk pelaku dari sebelah sana. Dari sebelah sana, ya masuk dia. Di balik pintu. ADP masuk kamar. Begitu ADP masuk kamar, langsung lah dipekap dia. Ya, pakai obat bius tingkat tinggi, langsung tidur geletak. Tidur kan? Ya jelas lah nggak ada perlawanan. Ya jelas nggak ada barang berantakan. Dibius. Setelah itu digeletakin dia di atas kasur. Terus dibuntel ngau tas kresek, rapet ya, baru lakban kayak paket gitu. Dan eksekusi terakhir, pelaku kan nggak lupa nih, dia juga pakai sarung tangan kan, ambillah dia telapak tangannya Arya sendiri, nah diarahkan ke hidungnya si Arya, nah itu bekapan terakhir. Jadi misalnya sampai glek, dah dipastikan udah nggak ada, baru dilepas, terus ditoto dia seolah-olah rapi semuanya. Udah, dia keluar lagi dari pintu itulah. Nah, setelah keluar CCTV dikembalikan ke posisi pintu sampai jendela yang kotak-kotak itu kelihatan. Pertinyiinnya ya itu kamar jumlahnya ada 9 ya. 3 kamar tuh termasuk kamarnya ADP, dan yang di belakang ada lagi tuh. Nah, masa sih dari kamar segitu opo ora ono sing nginep? Apa hanya Arya doang? Lah udah CCTV-nya dilihat siapa saja yang keluar dari pintu situ.
Barangkali aja pura-puranya kos di kamar sebelah-sebelahnya tuh si pelaku. Sekarang di framing ke arah-arah indikasi Arya ada kelainan opo? Kelainan apa? Wong punya anak, punya istri, dan katanya tiap hari selalu telepon-teleponan video call. Video call kelainan apa? Sudah ditiadakan nyawanya, masih mau difitnah. Diplomat muda Arya Daru ini memang kita semacam wake up call. Saya juga berhadapan dengan kasus-kasus yang sangat serius, bahkan ancaman pembunuhan itu ya bukan hal yang asing ya. Jadi itu biasalah, teror, tekanan, dan luar biasa gitu. Saya berhadapan langsung di kantor polisi, kita bawa, dia datang ke KBRI, dan memang mereka mengancam secara langsung akan ya pokoknya menyentuh kita akan dibunuh. Face to face gitu Kang? Face to face. Bisa diceritain nggak Kang? Ancamannya seperti apa gitu Kang? Sampai terakhir ya sesuatu yang saya tidak percaya tadinya. Kena guna-guna, kena santet gitu. Tapi memang itu terjadi semuanya. Ini adalah resiko. Harus ada jaminan. Bagaimana ada proteksi gitu terhadap protektor. Karena kita ini pelindung-pelindung gitu. Nah itu saya rasa yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Yang sampai saat ini mungkin belum ada mekanisme. Ini memang kita semacam wake up call. Saya juga berharap. Nah, diplomat senior yang jauh lebih berpengalaman ini pernah mengalami seperti apa yang dialami yang bersangkutan. Meskipun tidak sampai lupa napas dan hilang napas. Beliau pernah disantet. Jadi kalau urusan menghilangkan nyawa, menghilangkan napas, pihak-pihak yang ono, yang ana mah, udah biasa. Udah kagak mikirin nyawa orang, boro-boro mikirin napas orang. Itulah yang membuka pertama kali, terus kami minta untuk diperagakan. Katanya tidak melakukan rekonstruksi, membantah bila melakukan rekonstruksi. Tapi malah meminta penjaga kosan memeragakan saat membuka kamar kosan yang bersangkutan. Ini konsepnya biji manis sih. Belum apa-apa aja udah banyak bohongnya. Kompolnas kan menyampaikan bahwa yang paling paham terkait kos-kosan tersebut adalah penjaga kosan. Apalagi orang pertama yang membuka kamar yang bersangkutan adalah penjaga kosan tersebut. Oke. Maka pertanyaannya adalah, mengapa penjaga kosan malah bertanya kepada yang katanya tetangga kamar yang bersangkutan? Di kamar Bapak ada slotnya apa tidak? Karena kalau memang penjaga kosan tersebut cukup paham atau dianggap paham dengan kos-kosan tersebut, mengapa pertanyaan tersebut dilontarkan? Nah, apakah Ngompolmas sudah mengkonfirmasi terkait apa yang disampaikan tersebut atau tidak? Karena itu dilontarkan oleh penjaga kosan tersebut kepada yang katanya tetangga kamar yang bersangkutan. Dan itu diunggah di salah satu video yang memang sengaja memvideokan penjaga kosan tersebut di saat membuka pintu kamar yang bersangkutan. Khususnya di saat penjaga kosan akan membuka slot kamar yang bersangkutan. Ya bukan kenapa-napa. Kalau emang penjaga kosan dianggap paham terkait kos-kosan tersebut, seharusnya pertanyaan tersebut tidak dilontarkan oleh penjaga kos-kosan tersebut. Ayo. Kira-kira berapa lama ya kasus diplomat muda yang meninggal di kamar kosnya ini bakal terungkap siapa pelakunya? Ya kalian tahu sendirilah di Konoha ini seperti apa kalau nanganin kasus-kasus orang-orang penting ini. Akankah berpart-part kayak kasusnya Brigadir Joshua? Dan gue benar-benar penasaran apakah diplomat ini benar-benar bundir atau dibun-bun. Kalau misalkan dia dibun-bun, gue penasaran banget motifnya apa dan siapa pelakunya. Mari kita nantikan guys dan pantengin terus kasus. Menunggu hasil otopsi mengungkap kematian diplomat Arya Daru, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Khairul Anam menyebut misteri kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri atau Kemlu Arya Daru Pangayudan ADP akan terungkap secara jelas setelah hasil autopsi yang dilakukan laboratorium forensik selesai dilakukan.
Arya Daru ditemukan tewas dalam kondisi kepala terlilit lak-lak di kamar kosnya, Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat. Tinggal memang yang belum adalah hasil autopsi, ya mungkin beberapa hari seperti tadi saya jelaskan, karena ini autopsi yang memiliki pendalaman tertentu. Ya makanya masih butuh waktu, kata Anda usai bertemu dengan pihak penyidik Polda Metro Jaya di gedung di Treskrimum Jakarta Selasa 22 Juli 2025. Nah, kami harap memang sesegera mungkin, kalau bisa minggu ini ya bagus, sehingga terangnya peristiwa hasil autopsi. Nanti kita juga bisa sandingkan dengan beberapa hal yang mereka dapatkan, ujarnya lagi. Sebab kata dia pihaknya telah mencocokkan hasil keterangan antara keluarga dengan penjaga kos yang terekam kamera CCTV sempat mengecek kondisi kamar 105 milik Arya. Hasilnya telah menampilkan kesesuaian waktu, termasuk terkait waktu yang juga didapatkan oleh Polda Metro Jaya dengan barang bukti digital lain yang telah disampaikan kepada Kompolnas. Hal ini semakin kuat dan hanya tinggal menunggu hasil autopsi untuk mengungkap kematian Arya Daru Pengayunan. Karena ini penting terangnya peristiwa, membuat banyak hal bisa maksimal. Satu, minimal bagi keluarga akan tahu apa sebenarnya yang terjadi. Bagi penegakan hukum bisa menghadirkan kepastian hukumnya, ujarnya. Kompolnas telah menyelesaikan rangkaian panggilan keterangan dari kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pengayunan. Serangkaian itu dilakukan sejak pengambilan keterangan langsung dari keluarga Arya, pengecekan kejadian tempat perkara, dan hasil koordinasi dengan penyidik Polda Metro Jaya. Nah, itu yang menurut kami sebagai satu bentuk proses mengungkap substansinya itu cukup lengkap, tuturnya lagi.